Syukur kalau begitu. Sebelum kita memulai, jadi saya ingin menjelaskan bahwa semua yang kita bicarakan di dalam ruangan ini itu akan dijaga kerahasiaannya. Dan tujuan pertemuan ini adalah untuk membantu kamu menemukan cara mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi. Apakah kamu bersedia mengikuti sesi ini sampai selesai? Iya Bu, saya bersedia. Baik. Apa yang membuatmu ingin mengikuti konseling hari ini? Saya merasa kurang percaya diri Bu. Kurang percaya diri seperti apa yang kamu rasakan? Saya sering merasa minder ketika berada di depan banyak orang. Terus kalau disuruh berbicara di depan kelas saya langsung gugup Bu. Apa yang biasanya kamu pikirkan saat berada dalam situasi seperti ini? Saya takut cara bicara, terus saya juga takut kalau teman-teman saya menertawakan saya atau menganggap saya tidak pintar. Jadi ada kekhawatiran bahwa orang lain akan memberikan penilaian negatif terhadapmu. Iya Bu, saya sering memikirkan hal itu. Sejak kapan kamu mulai merasakan hal tersebut? Sejak saya masuk SMA Bu, waktu SMP kan juga saya agak malu, tapi sekarang rasanya agak lebih sering malu sih. Bagaimana dampaknya terhadap kegiatan kamu di sekolah? Jadi kerjaan utamanya saat pelajaran tuh, terus jarang menyampaikan pendapat, terus saya sering menghindari presentasi. Oke, ketika guru memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan, apa yang biasanya terjadi? Karena saya sebenarnya tahu jawabannya, tetapi saya memilih diam aja sih. Nah, apa yang membuat kamu memilih untuk diam? Saya takut jawaban saya salah. Jadi bagaimana perasaanmu? Jadi sebenarnya kamu memiliki kemampuan, tetapi rasa takut itu membuat kamu tidak menunjukkan kemampuan kamu tersebut. Iya Bu. Nah, di sini saya ingin mengajak kamu membayangkan sesuatu. Misalnya, malam ini saat kamu tidur terjadi sebuah keajaiban. Nah, masalah kurang percaya diri ini yang selama ini kamu alami hilang sepenuhnya. Nah, karena kamu sedang tidur, kamu tidak mengetahui bahwa keajaiban itu terjadi. Nah, ketika kamu bangun besok paginya, apa hal pertama yang membuat kamu sadar bahwa keajaiban itu sudah terjadi? Mungkin saya akan merasa lebih tenang sih. Lebih tenang seperti apa? Saya tidak terlalu memikirkan apa yang orang katakan ke saya. Nah, apa yang akan berbeda saat kamu bersiap untuk ke sekolah? Saya akan berangkat dengan perasaan lebih semangat dan tidak cemas. Nah, lalu ketika sampai di sekolah, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin saya akan menyapa teman-teman saya terlebih dahulu. Apalagi yang berbeda? Saya akan lebih berani berbicara saat diskusi. Bagaimana jika saat guru kamu bertanya di kelas? Mungkin saya akan mencoba mengangkat tangan dan menjawab. Apa yang mungkin dikatakan teman-teman ketika melihat perubahan tersebut? Mungkin mereka akan mengatakan bahwa saya lebih aktif daripada biasanya. Oke, menurut kamu apa manfaat terbesar yang akan kamu rasakan jika keajaiban itu benar-benar terjadi? Saya akan lebih nyaman menjalani kegiatan sekolah dan tidak terlalu takut melakukan kesalahan. Nah, dari semua perubahan yang kamu bayangkan, bagian mana yang paling ingin kamu wujudkan terlebih dahulu? Saya ingin berani berbicara di depan kelas. Nah, jika tingkat kepercayaan dirimu itu diukur dari angka 0 sampai 10, di mana 0 berarti sangat tidak percaya diri dan 10 berarti sangat percaya diri, seperti yang kamu gambarkan tadi, saat ini kamu berada di angka berapa? Mungkin di angka 4. Mengapa memilih angka 4 dan bukan angka 2?
kamu sudah berada di angka 5? Saya mulai berani berbicara tanpa terlalu banyak berpikir. Apa yang akan kamu lakukan secara berbeda ketika berada di angka 5? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan guru, walaupun belum 100% yakin Bu. Oke, sekarang saya ingin mengetahui saat-saat ketika masalah ini tidak terlalu muncul. Apakah ada waktu tertentu jika kamu merasa lebih percaya diri? Ada Bu, saat saya bekerja kelompok dengan teman-teman. Oke, apa yang membuatmu lebih percaya diri ketika kamu sedang kerja kelompok? Karena saya bersama teman-teman yang sudah dekat dengan saya Bu. Selain itu, Mungkin saya biasanya sudah mempersiapkan materi sebelumnya. jadi persiapan yang baik membantu meningkatkan rasa percaya diri. Apakah pernah ada pengalaman ketika kamu berhasil berbicara di depan kelas? Pernah Bu, saat presentasi mata pelajaran sejarah. Apa yang membuat presentasi itu berjalan dengan baik? Saya latihan terlebih dahulu di rumah dan memahami materinya. Bagaimana perasaanmu setelah presentasi itu selesai? Senang dan bangga karena ternyata saya bisa. Nah, apa yang pengalaman itu tunjukkan tentang dirimu? Bahkan saya sebenarnya mampu kalau saya mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini menurutmu apakah kemampuan itu masih ada dalam dirimu saat ini? Tentu masih ada Bu. Nah, walaupun kamu merasa kurang percaya diri, saya melihat kamu tetap datang ke sekolah, mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas, dan mengikuti presentasi. Bagaimana kamu bisa melakukan semua itu? Saya berusaha memaksa diri untuk tetap menjalankannya Bu. Apa yang membuatmu tetap bertahan? Saya ingin mendapatkan nilai yang baik dan tidak ingin mengecewakan kedua orang tua saya. Oke, jadi kamu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pendidikanmu ya? Iya Bu. Ketika rasa takut muncul, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya mencoba menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan teman yang membuat saya nyaman. Oke, apakah cara itu lumayan cukup membantu? Lumayan membantu sih Bu. Nah, menurutmu apa yang hal itu tunjukkan tentang dirimu? Saya berusaha mencari cara supaya tidak menyerah. Nah, oke, betul. Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Saya mengatakan dalam dirimu. Yang pertama, kamu tetap mengikuti kegiatan sekolah meskipun merasa gugup. Yang kedua, kamu merasa mampu mengenali situasi yang membuatmu lebih percaya diri. Dan yang ketiga, kamu pernah berhasil melakukan presentasi dengan baik. Dan yang keempat, kamu memiliki kemampuan untuk berkembang dan berubah. Tidak semua orang memiliki kemampuan seperti itu. Iya sih Bu. Nah, menurut saya, kekuatan-kekuatan tersebut merupakan modal yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dirimu. Iya Bu, saya baru menyadarinya dari sekarang. Nah, kadang kita terlalu fokus pada kelemahan sehingga lupa melihat kelebihan yang kita miliki. Nah, setelah kita berbicara cukup banyak hari ini, jika kembali menggunakan skala 0 sampai 10, sekarang kamu berada di angka berapa? Mungkin sudah di angka 5 Bu. Apa yang membuat angkanya tuh naik? Karena saya mulai sadar bahwa sebenarnya saya memiliki kemampuan yang selama ini tidak saya sadari Bu. Oke, bagus. Menurutmu, apa langkah kecil yang dapat membantu naik ke angka 6? Mungkin saya akan mencoba bertanya terlebih jauh dengan satu kali dalam seminggu. Apalagi? Saya akan lebih sering menyapa teman terlebih dahulu. Seberapa yakin kamu bisa melakukannya? Sekitar 8 dari 10. Apa yang membuatmu yakin sampai angka 8? Karena itu tidak terlalu sulit dan saya pernah melakukannya sebelumnya Bu. Oke, mari kita buat rencana yang lebih spesifik. Apa yang akan kamu lakukan mulai minggu ini? Saya akan mempersiapkan materi sebelum pelajaran, mencoba bertanya atau menjawab kali-kali dalam kemudian Siapa yang dapat membantu kamu? teman-teman saya. Bagaimana mereka bisa membantu? Mereka bisa memberi semangat atau mengingatkan saya untuk berani berbicara. Jika suatu hari kamu merasa gugup, apa yang akan kamu lakukan?
Saya akan mengingat bahwa saya pernah berhasil sebelumnya dan mencoba tetap berbicara meskipun sedikit tertutup. Oke, dari seluruh pembicaraan kita hari ini, apa hal yang paling penting yang kamu pelajari? Saya menyadari bahwa sebenarnya saya memiliki kemampuan dan keberanian. Saya hanya terlalu fokus pada rasa percaya. Oke, apa kekuatan terbesar yang kamu temukan dalam diri kamu? Saya tidak menyerah dan tetap berusaha meskipun merasa gugup. Oke, bagus sekali. Saya juga melihat bahwa kamu memiliki potensi yang baik untuk berkembang. Ingatlah bahwa kepercayaan diri tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibangun melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi saya akan mencoba terus menjalankan rancangan yang sudah saya buat. Oke, saya percaya kamu mampu melakukannya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melihat perkembangan yang sudah kamu capai dan hal-hal positif yang berhasil kamu lakukan. Iya, Bu. Oke, jadi di sini saya ada memberikan kamu, tolong kamu isi ya, ini adalah kepuasan konseling terhadap sesi konseling kita hari ini. Nah, jadi kamu bisa tuliskan di sini semuanya, nanti Oke, Bu. saya periksa lagi kembali ya. Oke, Bu. Oke, silakan. Ibu sudah selesai. Oh iya, terima kasih ya. Oke, kamu tetap semangat ya, tetap percaya diri juga pada kemampuan yang kamu miliki. Jadi kita akhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih atas waktunya. Hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Baik, Ibu. Terima kasih kamu dan Bu. Iya, sama-sama. Kedua sama.